Oke, Tajahal, kita hari ini akan melanjutkan materi kita ke bab ketiga dari buku diktat kita. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Suara saya bisa terdengar? Jelas nggak? Atau kurang jelas? Kalau nggak kedengaran, kasih tahu ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ini bahan kita. Bab 3. Oke. Nampak share screen-nya? Kelihatan kah? Kental mah? Kelihatan? Nampak? Halo? 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 Belum, Ustaz. Oh, belum. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Suara saya kedengaran? Halo, suara saya kedengaran? Halo, bisa dengar suara saya? Halo? Iya, Ustaz. Oke, kedengaran kan suara saya? Oke. Nampak ya sekarang share screen-nya? Nampak, Ustaz. Oke, nampak ya. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi kita akan membahas tentang bab 3, pelajaran ketiga Tisan ke ya, pelajaran ketiga. Judulnya adalah Mai Cidian. Mai itu membeli, Cidian itu kamus. Jadi membeli kamus. Oke. Nah, kita masuk ke kosakatanya. Ini saya akan bantu membacakannya terlebih dahulu. Nanti mungkin kalau kurang jelas atau pengen kalian ulang bisa ditonton kembali videonya ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. 热闹 Oke, artinya nanti baru dijelaskannya. Berikutnya, 活动 原来 减价 价钱 便宜 买 账 Oke, kita artikan sama-sama ya. Kita lihat artinya. 热闹 itu artinya ramai. 很热闹 sangat ramai ya. 活动 itu kegiatan ya. Kegiatan bisa disebut 活动 event gitu ya. Jadi misalnya ada 抽奖活动 kegiatan untuk lomba undian gitu, penarikan undian misalnya, event itu adalah potong. Selain itu potong bisa ada arti yang lain yaitu bergerak. Jadi misalnya kita bilang 老人家要多活动, orang tua itu orang yang usianya sudah lanjut harus banyak bergerak, berolahraga, itu artinya ya. Jadi potong itu bisa artinya bergerak, bisa artinya kegiatan ya atau event. Berikutnya 原来 itu artinya ternyata ya. 原来如此, ternyata demikian. Ya kan? Jadi 原来 itu ternyata. 减价 kita lihat. 减 ini dulu ketika kita belajar angka, tambah kurang kali bagi sama dengan ya kan. 加减乘除 ya 等于 kita ada belajar ini. 减 itu artinya kurang ya. 价 itu artinya harga. 减价 berarti harganya dikurang, berarti diskon atau potongan harga atau sale itu 减价 ya. Biasanya kalau udah akhir tahun kan banyak ya diskon-diskon. Nah, ini 减价 ya. 价钱 itu artinya harga. 价 itu harga, 钱 itu uang ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar 钱 itu uang. Jadi uang yang menjadi harga suatu barang itu 价钱 ya. 便宜 itu murah, lawannya adalah kui. Kui itu artinya mahal. Itu di bahasa Mandarin 1 kemarin sudah pernah kita pelajari ya. Jadi ini lawan katanya 便宜 itu murah ya. 买 ini beli, 卖 ini jual. Hati-hati, nadanya beda ya. Yang atas ini 买 itu beli, yang bawah itu 卖 artinya menjual. Oke, bedakan ya. 买 beda ya. Nah, sekarang jawab saya coba. Apa yang saya ucapkan ini? Beli atau jual? 卖 Jual. Jual. Kalau 买 Membeli. membeli. Oke, jadi bisa ya dibedakan. Kalau 卖 itu jual, agak keras gitu bacanya 卖 itu jual. Kalau 买 itu beli.
Nah, kalau kalian tahu bahasa Hokkien, kayak kamu bilang bahasa Hokkien tidak mau maya-maya, nah, itu membeli, nah, satu nada itu. Nah, tapi kalau mai itu artinya jual, ya. Mai artinya beli, mai itu jual. Jadi jangan salah ya. Misalnya kalau saya bilang mai tongsi membeli barang, ya. Mai ifu beli baju, mai shu beli buku, mai shu jual buku. Ah, jangan salah nadanya, oke? Chang ini artinya adalah naik atau mengembang. Jadi kalau tadi cienjia yang ini ya, yang sorry ini bisa nggak kita kecilin? Nah, gini dia ya, biar nggak mengganggu. Ini kalau cienjia, cien itu kan dikurang harganya, maka itu artinya sale ya. Tapi kalau saya tambahkan dengan ini, saya ganti yang cien ini dengan chang ini. Changjia, apa artinya changjia? Changjia itu artinya apa? Harganya jadi naik, harganya jadi mengembang. Berarti harganya naik, itu artinya. Misalnya, you changjia le, berarti minyak sudah naik harganya, meningkat, harganya meningkat, naik, itu artinya. Chang ini juga bisa untuk misalnya ombak. Ombaknya udah ketika pasang, air laut pasang, itu changchao, itu dia ya. Jadi ini bisa menggunakan chang ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Slide yang kedua. Ini lanjutan kosakatanya ya. Saya bacakan dulu. 为什么?为什么?为什么?因为,因为,因为,而且,而且,而且,大,大,大,本,本,本,次,次,次,欧, ini o, ini wa, wa, 词典, 词典, 词典. Oke, kita lihat ya. 为什么 itu artinya mengapa. Nah, ya. Jadi kalau kamu mau tanya kenapa, itu bahasa Mandarinnya 为什么 ya. Oke, misalnya 为什么你要离开我? Kenapa kamu meninggalkan saya? Nah, jadi kalau ada yang bertanya mengapa, jawabannya pasti ada karena, ya kan? Inilah dia karenanya. 因为 misalnya, 因为我不爱你, karena saya tidak mencintai kamu, ecek-eceknya ya. Oke, jadi itu 因为 karena. Kalau ada alasan yang lain selain yang itu bisa kamu gunakan ini 而且 itu artinya selain itu di samping itu. Misalnya tadi kan 因为我不爱你 karena saya tidak mencintai kamu 而且你没有钱 selain itu kamu tidak punya uang ecek-eceknya ya. Jadi itu 而且 itu artinya selain itu di samping itu. Bisa kita gunakan dalam membentuk kalimat ya. Jadi kalau mau kita bertanya mengapa ini 为什么 ya. Karena itu 因为 而且 itu selain itu di samping itu ya. Ta itu artinya besar, lawan katanya kecil. Kecil itu bahasa Mandarinnya xiao, ya, xiao. Xiao itu kecil, kayaknya di yang buku jilid 1 sudah ada deh. Tapi mungkin nanti kalau perlu diulang bisa saya ulang. Xiao yang tulisannya begini. Tapi kalau saya udah menulis pakai mouse pasti tulisannya rada-rada jelek, jadi ya dimaklumin aja ya. Ya kayak gini, ini xiao ya. Jadi ini ta itu artinya besar. Xiao ini artinya kecil, jadi ini lawan katanya. Oke, lanjut berikutnya pen. Pen itu artinya kata penggolong jumlah untuk buku biasanya, jilid. Jadi ipen satu jilid, ipen shu satu jilid buku, sebuah buku. Kalau dua buah buku, apa bahasa Mandarinnya? Halo, ya. Kalau satu jilid buku kan ipen. Kalau dua jilid apa? Liang. Ada yang terjebak bilang Kalau menyatakan jumlah harus menggunakan apa? Liang, ya. Jadi bukan pen tetapi liang pen, ya. Hati-hati ya. Liang pen shu menyatakan jumlah ingat harus pakai liang, terutama kalau angka 2 ya. Oke, kita lanjut. Se itu kali, itu satu kali, 2 kali apa? 2 kali apa? Ayo. Kalau itu 1 kali, kalau 2 kali apa? Baru aja tadi contohnya. Bukan menyatakan jumlah itu 1 kali. Kalau 2 kali menyatakan jumlah iya, 2 次 betul ya, 2 次.
Kalau 3 kali san si, kalau 4 kali si. Nah, itu dia ya. Jadi si itu artinya kali, sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Oke. Oh dengan wa ini nggak ada artinya. Oh ya oh. Nah, oh bulat aja ya. Kalau wa ya terkejut, wah kagum, nah, gitu. Itu wah nggak ada artinya ini. Oke. Ungkapan ekspresi aja. Sutian itu artinya adalah kamus. Oke, itu kosakata kita sudah dibahas. Sekarang kita akan masuk ke dialog kita. Ya, ini dialognya langsung aja saya bantu terjemahkan karena hari ini bahan kita kan 2 sesi kan hari ini. Jadi nanti lanjutannya ada sesuatu lah. Oke, jadi ini langsung saya bantu bacakan dan kita terjemahkan aja sama-sama ya. Oke, dialognya saya bacakan dulu. Anna, 你看那儿真热闹。安娜，你看那儿真热闹。是不是有什么活动啊？是不是有什么活动啊？原来是前面的那间书店正在大减价。原来是前面的那间书店正在大减价。我们也进去看看吧。我们也进去看看吧。哇，好多书啊！哇，好多书啊！而且价钱也便宜了很多。而且价钱也便宜了很多。Oke, dialog ini antara si Jack dengan Anna. Ini Jack, ini Anna. Oke, si Jack berkata, Anna, 你看那儿真热闹。Anna ya tentu nama orang ya. Nih, masih ingat nggak ini apa artinya nih? Nih, ini pasti harus bisa lah. Apa itu artinya nih? Nih. Kamu. Iya, kamu. Betul. Kan, ini ketika minggu lalu kalian buat terjemahan itu, bukan minggu lalu ya, minggu lalu libur ya. Pertemuan sebelumnya, waktu kalian buat latihan yang menerjemahkan itu, yang di kotak-kotak, ada itu kata kan. Kan itu artinya adalah melihat, iya ya. Jadi kan artinya adalah melihat. Dalam bahasa Mandarin segala kata yang menggunakan mata untuk melihatnya boleh kita menggunakan kata kan. Jadi melihat di sini kalau di belakangnya saya tambahkan shu, kan shu, melihat buku, berarti ya membaca buku. Kan tianshi, melihat televisi, berarti ya menonton televisi. Kalau bahasa Indonesia kan dibedakan ya istilahnya. Kalau bahasa Mandarin sama aja, semua melihat. Melihat buku, melihat TV, melihat komputer, melihat film bioskop, semua pakai ini kan. Ya, oke. Kan nih, melihat kamu, menjenguk kamu, itu artinya. Nah, jadi semua yang menggunakan mata untuk melihatnya boleh pakai kata kan ini. Anna, nih kan. Anna, kamu lihat. Nar, chen renau. Nar ini, lihat di depannya tidak ada kotak kecilnya, dan nadanya itu nar, berarti artinya di sana. Kalau nar, dan di sini depan ada kotak kecilnya, itu artinya di mana. Nah, tapi ini kan tidak ada, ya. Jadi ini artinya di sana. Anna, ni kan, nar, chen renau. Anna, kamu lihat di sana. Chen itu benar-benar, sungguh-sungguh, ya. Renau itu ramai. Jadi dibilangnya, Anna, kamu lihat di sana sungguh ramai, katanya. Ya. Terus si Anna bertanya, 是不是有什么活动啊? Ya, kita lihat di sini belakang ada pertanyaan, tapi di belakangnya tidak ada ma. Biasanya kalau ada pertanyaan kan pasti di belakangnya ada ma ya. Nah, di sini dia tidak menggunakan yang memakai ma seperti yang kita tahu. Biasa kan di belakang di sini kita tambahkan aja ma, kah gitu kan. Nah, di sini dia menggunakan satu lagi metode yang lain yaitu menggunakan lawan kata. Di sini shi itu artinya iya benar adalah. Lawannya adalah tidak iya, tidak benar, tidak adalah, itulah bushi. Jadi ada 2 cara untuk membuat pertanyaan. Satu menggunakan ma di belakang, satu lagi menggunakan lawan kata. Jadi misalnya contoh, how, itu baik kan? Saya mau pakai yang biasa aja, berarti belakangnya tinggal tambahkan tinggal tambahkan ma aja. How ma, baikkah? Itu yang biasa kita gunakan ya, yang sering kalian gunakan. Tapi kalau saya tidak mau model yang seperti itu, saya pengen menggunakan yang ini, yang pakai lawan kata. How, itu baik. Lawan katanya apa? Tidak baik. Puhao. Jadi saya bilang, how puhao. Nah, how puhao itu sama dengan how ma. Bahasa Indonesianya baikkah sama dengan baik enggak.
Itu kan sama aja ya. Baik nggak baik ya baik nggak itu artinya. Jadi ini pun sama, dia sama-sama bertanya tapi menggunakan metode yang berbeda. Yang di sini dia menggunakan lawan kata ya. Jadi membuat pertanyaan tidak selamanya belakangnya itu pakai ma, bisa aja menggunakan lawan kata ya. Contoh sederhana yang lain, kita pakai ini aja, kan mumpung di sini ada. Kan itu kan artinya melihat ya. Kalau biasa kan ma, lihat kah? Gitu kan. Kalau nggak mau pakai yang ma, pakai lawan kata berarti apa jadinya? Kan bukan, lihat nggak sih? Gitu. Jadi sama aja ya. Kalau kamu mau pakai lawan kata boleh, mau menggunakan ma di belakang pun boleh ya. Oke, berikutnya kita lihat 是不是有什么活动啊？是不是 berarti iya enggak atau iyakah gitulah ya. Iya atau tidak iya gitu ya. Oke. Yo itu ada, shema itu apa? Potong itu kegiatan. Itu kebiasaan ngomong aja nggak ada artinya di belakang ya. Jadi kan dibilangnya anak kamu lihat di sana sungguh ramai. Terus si anak nanya, apakah ada kegiatan apa enggak ya di situ? Apakah di sana ada sesuatu kegiatan gitu? Apakah ada event di sana? Itu artinya ya. Jadi si Jack berjawab, si Jack menjawab, 原来是, 原来tadi kosakatanya di depan ini ada nih. 原来, nah ini ternyata ya, 是 adalah, 前面 itu di depan ya, 前面 itu di depan. Ini sebetulnya ada di buku bahasa Mandarin 1 kita. Cuma mungkin kemarin kayaknya belum sempat kita bahas sampai bab yang belasan ke belakang ya. Jadi belum sempat kalian pelajari ya. Tapi di bukunya ada. Kalau kalian ada file bukunya bisa dilihat di bab 14 atau 15 begitu ya. Ternyata adalah 前面 itu di depan, te itu punya, na artinya itu, cian itu kata penggolong jumlah untuk bangunan. Shu tian, shu itu buku, tian itu toko. Ya, cencai artinya sedang, ta itu besar, cianxia itu diskon. Ternyata adalah di depan punya itu buah toko buku sedang besar diskon. Nah, apa itu artinya? Ternyata toko buku yang di depan itu lagi mengadakan diskon besar-besaran. Itulah artinya. Jadi kadang kalau kamu lihat kalimatnya begitu panjang, jangan langsung bingung. Cari artinya satu-satu, kemudian tinggal kamu rangkaikan. Nah, jangan ketika saya minta kalian menerjemahkan, bulat-bulat kamu copy paste ini ke Google Translate. Nanti terjemahannya malah jadi kacau. Mendingan kamu cari satu-satu, tinggal dirangkai. Itu jauh lebih baik ya. Jadi dibilangnya ternyata toko buku yang di depan itu sedang mengadakan diskon besar-besaran. Si Ana pun mengatakan, 我们也进去看看吧. Kita juga masuk ke dalam untuk lihat-lihat yuk. Nah, ya, kan lihat-lihat, kan pa, lihat-lihat yuk, lihat-lihatlah, gitu ya. Pa itu kan 3 artinya di belakang. Yuk lah atau kan. Di sini yuk bisa, lah pun bisa ya. Ternyata setelah masuk ke dalam dibilangnya, wah, hao duo shu ah. Wah, hao duo shu. Hao duo itu kemarin waktu kita jumpa ada saya jelaskan. Hao itu biasa artinya baik, tapi kalau di belakangnya ditambah kata sifat, artinya berubah menjadi apa? Ini artinya baik banyak atau sangat banyak atau begitu banyak. Atau apa ini artinya? Baik banyak atau sangat banyak? Mana yang lebih tepat di sini? Wah, baik banyak buku atau wah, sangat banyak buku. Apa? Mana yang lebih tepat? Baik atau sangat ya? Oke. Jadi iya, hal itu walaupun biasa kita tahu artinya adalah baik, tidak selamanya dalam kalimat itu dia artinya menjadi baik. Bisa berubah artinya ya. Terutama kalau di belakangnya ditambahkan dengan kata sifat ya. Wah, begitu banyak buku katanya ya. Wah, hao duo shu itu dia ya. Jadi dia bisa artinya menjadi sangat ya. Nah, kadang kalau dibilang kayak gitu ada juga yang nanya ya kan. Biasanya kan coba saya keluar dari ini dulu sebentar, saya pakai untuk menjelaskan dulu supaya kalian lebih nampak dengan jelas. Ini masih nampak ya kan share screen saya? Sebentar ya, kita besarkan dulu. Karena dari sana mengetiknya sangat jelek tulisannya. Nanti kalian tuh membacanya mata kalian tersiksa. Oke, jadi kita besarkan ya. Oke, how.
Ada yang mau masuk? Hao. Oke, ini hao ya. Hao itu biasanya artinya baik ya. Jadi kayak contoh yang tadi tuh. Oke, hao itu kalau di belakangnya sudah ditambah dengan kata sifat. Hao itu kalau sudah ditambah dengan kata sifat ya, maka artinya itu berubah menjadi sangat. Oke ya. Contoh misalnya kita buat ya, hao tuo ini yang tadi ya. Oke, bisa segini masih nampak ya. Hao tuo, hao itu artinya baik ya. Hao itu kan artinya adalah baik. Kemudian tuo itu artinya adalah banyak ya. Tapi ketika sudah digabung, artinya ini bukan baik banyak lagi, tetapi menjadi sangat banyak. Nah, menjadi ini dia, sangat banyak. Oke. Nah, jadi ada yang kadang bertanya kepada saya, Lause, jadi apa sih beda antara hao tuo dengan hen tuo? Ya, kan kemarin kita pernah belajar sangat itu bahasa Mandarinnya hen. Yang selalu saya tanya, ni hao ma, kalian jawabnya kan hen hao, kan gitu kan? Nah, jadi hen tuo ini juga artinya sangat banyak ya. Yang ini bacanya hao tuo. Terus yang di bawah ini bacanya hen tuo. Dan dua-duanya ini artinya adalah sangat banyak, kan gitu ya. Apa beda antara hao tuo sangat banyak dengan hen tuo yang sangat banyak? Bedanya adalah kalau kamu menggunakan kata hen tuo, hen untuk menyatakan sangat, maka kamu hanya mengutarakan fakta suatu fakta kejadian, tidak melibatkan perasaan pribadimu di dalamnya. Itu bedanya. Kalau kamu menggunakan kata hao tuo, itu ada ekspresi perasaan kamu di dalamnya. Oke, jadi misalnya contoh kita buatnya, saya seorang wartawan, saya meliput pertandingan lomba lari misalnya. Saya bilang, "Kewe xuanshou, semua para peserta都跑得很快," semuanya berlari dengan sangat cepat. Maka saya akan menggunakan kata hen ini. Sangat cepatnya saya pakai hen tuo. Nah, kenapa? Karena saya hanya mengutarakan suatu fakta kejadian tanpa melibatkan perasaan pribadi saya di dalamnya. Tetapi misalnya contoh yang lain, kalian pergi ikut lomba nih. Jadi saya pergi menjadi lalatui. Nah, lalatui itu semangat, gitu ya. Saya kasih semangat gitu ya. Ayo, ayo, cayo, cayo, semangat gitu. Jadi lalatui. Akhirkan, Mak. Tapi gimana lah? Abi bisa datang kalau kau datang ke rumah orang. Makanya, kalau enggak tolong di-mute-kan dulu. Di-mute-kan dulu ya. Hei, ya. Ada yang mau ditanya? Ini si Alex nggak bisa masuk katanya, Lause. Oh, ya udah. Tapi udah absen kan? Ya udah. Oke, lanjut berikutnya. Yang ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanya boleh. Kalau enggak mungkin di-mute-kan dulu. Saya kemana ya kembali ke Zoom-nya? Sebentar ya, mungkin harus stop share dulu. Sebentar. Ya, saya mute-kan dulu biar tidak mengganggu. Oke, baik. Kita lanjut kembali share screen-nya ya. Oke, ini kita kembali. Tadi ini kan dua-dua artinya sangat baik. Bedanya adalah kalau kita menggunakan hen tuo, maka tidak melibatkan ekspresi kita di dalamnya. Seperti contoh tadi saya mereport. Saya wartawan, saya mereport lomba tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian yang ikut lomba, saya pergi memberikan semangat kepada kalian. Terus kamu menang nih, kamu ceritanya dapat juara. Jadi saya bilang, wah kamu hebat, selamat ya, kong sini, ya kan selamat. Ini kan saya pao de hen kuai. Kalau saya hanya bilang seperti itu, kamu tadi larinya sangat cepat. Berarti ya saya hanya mengutarakan fakta kenyataan, kamu tadi larinya memang sangat cepat. Tapi kalau saya ingin lebih menambahkan ekspresi, melibatkan ekspresi saya, maka saya akan mengatakan, ini kan saya pao de hao kuai, ya, kamu tadi larinya sangat cepat. Nah, jadi ada unsur rasa kekaguman di dalamnya.
Ya, jadi artinya perasaan saya, emosi saya ikut masuk di dalamnya kalau menggunakan kata hao tadi. Maka seperti contoh dialog kita ini tadi, ketika mereka sudah masuk ke toko bukunya tadi, si Jack mengatakan, wah, hao tuo shua. Berarti di sini dia melibatkan emosi dia sendiri di dalamnya. Dia bilang, wah, sangat banyak buku, katanya gitu. Ada rasa kagumnya, ada rasa surprise-nya gitu ya. Nah, tetapi kalau dia ganti ini menjadi wah, hentuo shua, yaitu lebih datar, artinya dia tidak melibatkan emosinya, dia hanya mengutarakan fakta kejadiannya aja. Wah, iya sangat banyak buku ya, nah, gitu dia. Jadi bisa ya dibedakan antara menggunakan kata hao ini dengan hen, walaupun artinya sih sama-sama sangat gitu. Cuma bedanya adalah penyampaiannya ada gak melibatkan emosi di dalamnya gitu ya, atau hanya mengutarakan fakta kejadiannya aja. Oke, itu dia beda sangat yang menggunakan hao dengan sangat yang menggunakan hen ya. Jadi kata hao ini tidak lamanya itu dia artinya adalah baik, bisa berubah artinya tergantung di kalimatnya ya. Oke, di sini dibilangnya wah sangat banyak buku. Erce tadi itu di depan ada kosakatanya artinya selain itu ya. Ini dia, selain itu di samping itu 而且价钱 harganya ya 便宜了很多 juga jauh lebih murah. Oke, itu dia artinya ya. Oke, kita lanjut dialognya. Saya bantu bacakan dulu. 你看这本词典，我上次来的时候就想买了。你看这本词典，我上次来的时候就想买了。哦，是吗？哦，是吗？为什么上次你不买呢？为什么上次你不买呢？因为那时候的价钱太贵了。因为那时候的价钱太贵了。那你现在不是可以买了吗？那你现在不是可以买了吗？对呀，对呀，真是太好了。真是太好了. Oke, kita artikan sama-sama dialog ini. Setelah itu bab 3 kita ini sudah hampir selesai ya. Nikan, ini tadi sudah ada nih di atas. Kalau kalian masih ingat, ini dia. Nikan ya kan? Ni itu kamu, kan itu lihat. Kamu lihat, ya. Kamu lihat katanya. 这本词典 ya. 这 artinya ini. Pen itu kata penggolong jumlah untuk buku, jilid artinya. 词典 itu adalah kamus ya. 这本词典 sejilid kamus ini, sebuah kamus ini itu artinya ya. Wo itu saya. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit juga. Sangci ini artinya apa? Oke, sangci itu artinya apa? Se itu artinya adalah kali. Sang itu artinya sebelumnya, atas, yang lalu itu artinya sang. Kalau ketika dulu kita pernah belajar tanggal dengan hari, kita ada belajar singci itu artinya minggu. Sang ke singci berarti minggu yang lalu. Itu dia ya. Sang ke yue bulan yang lalu. Itu dia. Jadi sang itu artinya yang sebelumnya, yang dulu. Ya, yang udah past tense gitu ya. Itu sang. Tapi bisa juga artinya adalah atas. Misalnya kita low itu tingkat ya, lantai. Sang low naik tingkat, naik lantai, naik ke atas. Nah, itu artinya sang low ya. Lawan katanya apa? Lawan katanya adalah xia ya. Lawan katanya xia yang tulisannya seperti ini. Atau saya ketikkan aja biar lebih cantik tulisannya ya. Oke, ini xia ya, sebentar. Kalau mau diketikkan kita back ke Word dulu sebentar ya. Sabar. Kita share screen, kita balik ke Word dulu. Oke, ya. Kita taruh di bawahnya ya. Xia. Udahlah. Ya. Sorry sebentar ya. Ini dia. Xia. Oke, ini xia. Jadi lawan kata dari xia itu adalah sang. Ya, itu adalah sang. Keyboard saya ini agak-agak hang-hang. Oke. Nah, sang itu dia artinya bisa masuknya dia. Katanya nggak bisa masuk. Nah, sang itu artinya adalah sebelumnya, oke, atau atas, atau yang lalu. Itu artinya ya. Nah, kalau xia ya kebalikannya, berarti artinya itu
tinggal 10 menit. Oke, nggak usah ketik lagi lah, pakai ngomong aja. Xia itu artinya setelahnya, di bawah, atau yang berikutnya. Itu dia bedanya. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal kita. Di sini dibilangnya, sang se itu kali yang sebelumnya. Berarti waktu yang lampau, masa lewat. Ya, lai datang, shihou saat. Ya, saat. Ciu itu ya. Siang itu ingin, mau, mai, beli, le, sudah. Jadi dibilangnya, kamu lihat sejilid kamus ini, saya waktu yang lampau ketika datang, saya sudah ingin beli. Ya, jadi dulu waktu dia datang itu, dia nampak kamus ini, dia sudah pengen beli. Jadi si Jack nanya, oh, shima? Oh, iya kak? Wei shima sangzi ni bu mai ne? Kenapa waktu itu kamu tidak beli? Katanya, ya. Kenapa waktu itu kamu tidak beli? Ya, 因为 karena 那时候的价钱太贵了. Karena harga pada saat itu kemahalan, itu katanya. Ya, terus si Jack bilang, 那你现在不是可以买了吗? Nah, kalau begitu, kamu sekarang bukankah sudah bisa membelinya? Kan sudah diskon, berarti udah bisa beli dong, katanya ya. Itu ya, betul. 真是太好了. Sungguh sangat bagus sekali. Baguslah kalau begitu. Itu artinya ya. Oke, kita kembali ke sini sedikit. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi sang ini kan kita tahu artinya sebelumnya. Kali sebelumnya itu sang ce. Kalau kali ini, inilah dia. Ganti aja kata sang ini dengan ce. Ce ce, kali ini. Nah, kalau kali yang berikutnya, inilah dia. Xia ce. Nah, jadi urutannya sang ce sebelumnya, ce ce kali ini, xia ce kali berikutnya atau lain kali. Nah, jadi bisa ya menggunakan sang dengan xia ini untuk menunjukkan yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Oke, itu dia ya. Nah, ini dialognya kita sudah selesai. Kita lihat masih sempat nggak 10 menit untuk lanjut ke ini ke yang latihan. Seharusnya masih sempat lah saya rasa ya. Masih ada waktu 7 menit. Nah, yang kencang kita kan. Oke. Nah, di sini nampak latihannya. Tapi latihan ini kali ini tidak usah kalian mengartikannya. Saya akan memberitahunya langsung. Karena nanti ketika pertemuan berikutnya kita ada sesuatu. Jadi harus menghemat waktu ya. Oke. Yang nomor 1. 而且价钱也便宜了很多. Ini sudah ada di sini nih. 而且价钱也便宜了很多. Ini di dialog kita yang di atas ini. Yang baris terakhirnya. Nah, ini dia. 而且价钱也便宜了很多. Itu artinya selain itu harganya juga jauh lebih murah. Itu dia artinya. Tunggu ya, sorry. Saya terklik kan. Oke, nah ini dia maksud saya mau drag ini. Nah, 而且价钱也便宜了很多. Selain itu harganya juga jauh lebih murah. Oke. Nah, di sini di bawah kata pianyi yang artinya murah ada di garis bawah bakalan ganti dengan kotak-kotak. Yang pertama kui. Artinya apa itu kui? Tadi ada itu kita bahas. Ayo cepat dijawab. Nah, mumpung masih ada waktu kita. Kui itu artinya apa? Mahal. Iya, betul ya. Sebelahnya jian artinya berkurang ya. Chang ini artinya naik, melambung. Jadi kalau saya ganti, 而且价钱也贵了很多. Selain itu harganya jauh lebih mahal. 而且价钱也减了很多. Selain itu harganya jauh lebih berkurang. 而且价钱也涨了很多. Harganya jauh lebih naik. Oke, itu artinya ya. Yang kedua, 为什么上次你不买呢? Ini juga sudah ada di sini. Kenapa waktu itu kamu tidak beli? Nah, ini dia. 为什么上次你不买呢? Kenapa waktu itu kamu tidak beli? Diganti dengan ini. Oke. Nah, yang di bawah kata beli di garis bawah bakalan ganti dengan kotak-kotak. Kotak-kotaknya yang pertama ada去. 去 itu pergi, 卖 itu jual, 问 itu tanya, 说 itu berbicara, 来 itu datang. Kenapa waktu itu kamu tidak pergi? 为什么上次你不去呢? 为什么上次你不卖呢? Kenapa waktu itu kamu tidak jual? 为什么上次你不问呢? Kenapa waktu itu kamu tidak tanya?
为什么上次你不说呢? Kenapa waktu itu kamu tidak ngomong, tidak bilang? 为什么上次你不来呢? Kenapa waktu itu kamu tidak datang? Nah, oke. Jadi itu contoh penggunaan kosakatanya. Oke. Ada kira-kira yang mau kalian tanya sebelum kita sebelum kita leave, karena waktu kita pun tinggal sedikit. Ada yang pengen kalian tanyakan? Yuwen Kima? Ada yang mau ditanya dulu? Yuwen Kima? 没有， Iya ya. Oke, kalau tidak ada, sebentar kita screenshot dulu. Oke, sebentar ya, kita screenshot dulu ya. Oke, sudah. Kalau begitu, udah boleh kita leave ya. Oke, silakan kembali ke grup. Nanti mungkin sesi kedua, saya akan memberikan bahan sesi kedua.